Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Hadikotunjana dengan NIM 43014222035. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan terkait proses fermentasi pakasam ikan, yaitu makanan khas dari Kalimantan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana fermentasi dapat mengawetkan pakasam dan menyebabkan rasa asam? Jadi, proses fermentasi pakasam itu terjadi pada saat bakteri asam laktat akan mengubah karbohidrat seperti pada nasi menjadi asam laktat. Asam inilah yang mengakibatkan pH pada pakasam ini menurun, sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk di dalam pakasam. Hal ini yang membuat pakasam menjadi lebih awet. Nah, seiring bertambahnya waktu pada proses fermentasi ini akan mengubah rasa ikan menjadi lebih asam karena beberapa protein yang ada pada ikan akan terurai menjadi asam amino yang akan menambahkan cita rasa pada ikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa resiko jika pakasam dibuat tanpa standar kebersihan? Jadi, jika pakasam ini dibuat tanpa adanya standar kebersihan, maka mikroba berbahaya seperti Clostridium botulinum ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi racun mematikan, yaitu toksin botulinum. Selain itu, bisa juga terbentuk histamin. Histamin sendiri merupakan hasil degradasi dari protein yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Alih-alih menjadi produk fermentasi yang bermanfaat, jika pakasam ini dibuat tanpa adanya standar kebersihan, maka dapat menjadi sumber penyakit. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apakah benar garam dapur yang berlebihan dapat membuat pakasam menjadi pahit? Dan bagaimana perbandingannya dengan garam krosok? Ya, saya setuju jika garam dapur yang berlebihan dapat menimbulkan rasa pahit karena garam dapur itu sendiri terlalu murni tanpa adanya mineral penyeimbang. Sementara garam krosok sendiri, meskipun dari segi teksturnya dia lebih kasar, tetapi secara kandungan dia memiliki kandungan mineral yang lebih banyak, sehingga memberikan rasa yang lebih kompleks dan tidak terlalu pahit. Jika dilihat dari sisi fermentasi, garam dapur ini lebih higienis, tetapi bisa menghambat mikroba fermentasi jika dosis yang digunakan berlebihan. Lalu, untuk garam krosok, dia ini mendukung pertumbuhan BAL, tetapi beresiko membawa kontaminan apabila garam krosok ini tidak bersih. Untuk itu, pilihlah garam yang kualitasnya baik, higienis, dengan menggunakan takaran atau dosis yang tepat, sehingga fermentasi dan rasa dari pakasam itu dapat optimal. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat atau yang terakhir. Bagaimana caranya mengoptimalkan fermentasi pakasam berdasarkan jenis dari karbohidratnya? Berdasarkan data penelitian dari Priyanto dan Jajati pada tahun 2018 menunjukkan bahwa nasi dan juga beras menghasilkan bakteri asam laktat yang tertinggi dibandingkan dengan kontrol, lalu nasi aking dan juga karak. Nah, artinya nasi dan beras menjadi media yang paling efektif untuk fermentasi karena yang pertama, mengandung karbohidrat yang dapat dengan mudah terurai oleh BAL. Yang kedua, nasi dan beras dapat memicu pH untuk turun dan menghambat mikroba pembusuk untuk berkembang. Dan yang terakhir yaitu dapat menjaga struktur gizi dan juga rasa dari pakasam. Jadi, cara untuk mengoptimalkan fermentasi pakasam itu dengan memilih media untuk fermentasi berupa nasi ataupun beras yang higienis.
agar fermentasi berjalan optimal dan kandungan gizi pada Pak Kasam tetap terjaga dan aman. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.